Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarni, NIM R1B1211038. Tujuan membuat video ini yaitu untuk menjelaskan tugas hidrologi dasar mengenai evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah perpaduan dua proses, yakni evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dari tanah dan badan-badan air abiotik, sedangkan transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman atau biotik akibat proses respirasi dan fotosintesis. Kombinasi dua proses yang saling terpisah di mana kehilangan air dari permukaan tanah melalui proses evaporasi dan kehilangan air dari tanaman melalui proses transpirasi disebut sebagai evapotranspirasi. Evapotranspirasi ditentukan oleh banyak faktor, yakni radiasi surya, kecepatan angin, kelembapan relatif, dan temperatur. Evaporasi adalah proses di mana air dalam bentuk cair dikonversi menjadi uap air dan dipindahkan dari permukaan penguapan. Air dapat terevaporasi dari berbagai permukaan seperti danau, sungai, tanah, dan vegetasi hujan. Energi dibutuhkan untuk merubah bentuk molekul air dari fase cair ke fase uap. Radiasi matahari langsung dan faktor lingkungan yang mempengaruhi suhu udara merupakan sumber energi. Gaya penggerak untuk memindahkan uap air dari permukaan penguapan adalah perbedaan tekanan antara uap air di permukaan penguapan dan tekanan udara atmosfer. Tujuan evaporasi yaitu untuk memekatkan larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tak mudah menguap dan pelarut yang mudah menguap. Proses transpirasi meliputi penguapan air yang terkandung pada jaringan tanaman dan pemindahan uap ke atmosfer. Tanaman umumnya kehilangan air melalui stomata. Stomata merupakan larutan terbuka pada permukaan daun tanaman melalui proses penguapan dan perubahan wujud menjadi gas. Air bersama beberapa nutrisi lain diserap oleh akar dan ditransportasikan ke seluruh tanaman. Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi adalah 1. Kelembapan tanah, 2. Kelembapan udara, 3. Suhu lingkungan, 4. Efek cahaya. Fungsi transpirasi: 1. Menjaga suhu pada daun agar tetap stabil. 2. Meningkatkan penyerapan mineral yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan bersamaan dengan penyerapan air. 3. Membuang kelebihan air yang tidak digunakan lagi pada tubuh tumbuhan. 4. Mencegah dehidrasi pada tanaman. Mekanisme transpirasi: penguapan air terjadi pertama kali dari sel-sel mesofil daun ke rongga antar sel. Ukuran rongga antar sel ini cukup besar sehingga mampu menampung uap air dalam jumlah yang banyak. Sampai di titik ini, air sudah berupa titik-titik air yang siap untuk dikeluarkan ke atmosfer. Evapotranspirasi tanaman. Evapotranspirasi tanaman adalah perpaduan dua istilah, yakni evaporasi dan transpirasi.
Kebutuhan air dapat diketahui berdasarkan kebutuhan air dari suatu tanaman. Apabila kebutuhan air suatu tanaman diketahui, maka kebutuhan air yang lebih besar dapat dihitung. Evaporasi yaitu penguapan di atas permukaan tanah, sedangkan transpirasi adalah penguapan melalui permukaan dari air yang semula diserap oleh tanaman, atau dengan kata lain, evapotranspirasi adalah banyaknya air yang menguap dari lahan dan tanaman dalam suatu petakan karena panas matahari. Evapotranspirasi acuan. Evapotranspirasi acuan adalah nilai evapotranspirasi tanaman rumput-rumputan yang terhampar melalui tanah dengan ketinggian 8-15 cm, tumbuh secara aktif dengan cukup air. Untuk menghitung evapotranspirasi acuan dapat digunakan beberapa metode, yaitu 1 metode penam, 2 metode panci evaporasi, 3 metode radiasi, 4 metode Blaney-Cradle, dan 5 metode Penman modifikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya evapotranspirasi diantaranya adalah faktor meteorologi seperti suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, radiasi matahari, gradien tekanan uap air, kelembapan relatif. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari materi pertama. Sekian dan terima kasih.